Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Ali Surono dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai farmakologi obat tetes mata steroid, di mana di dalamnya terdapat pemahaman mekanisme farmakokinetik dan farmakodinamik. Pendahuluan yang pertama, definisi. Obat tetes mata steroid merupakan larutan topikal yang mengandung kortikosteroid, di mana tujuan penggunaannya adalah untuk mengurangi peradangan, menekan reaksi imun lokal, dan mencegah komplikasi inflamasi pada mata. Pentingnya sistem farmakologi, yaitu kita dapat memahami aspek farmakologi, membantu dalam penentuan dosis, durasi penggunaan, serta meminimalkan risiko efek sampingnya. Dalam sistem farmakodinamik terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama, mekanisme kerja. Mekanisme kerja berfungsi menghambat sintesis mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotrin, yang berfungsi menurunkan ekspresi sitokin dan faktor inflamasi, dan mengurangi permeabilitas kapiler sehingga mengurangi edema dan infiltrasi sel inflamasi. Kemudian yang kedua yaitu efek terapeutik, di mana reduksi inflamasi dan nyeri, stabilitas membran sel, dan pencegahan kerusakan jaringan. Kemudian dalam proses farmakokinetik terjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, penyerapan lokal. Obat tetes mata bekerja secara topikal. Penyerapan terjadi terutama pada konjungtiva dan kornea. Yang kedua yaitu fase distribusi. Konsentrasi tinggi di jaringan permukaan mata dengan penetrasi terbatas ke struktur intraokuler. Fase yang berikutnya yaitu fase metabolisme. Metabolisme terjadi di jaringan lokal dan beberapa steroid dapat diubah oleh enzim lokal tersebut. Yang terakhir yaitu fase ekskresi, yaitu dikeluarkan secara bertahap melalui air mata dan drainase ke sistem nasolakrima. Berikutnya yaitu indikasi klinis, kondisi mata yang diperbolehkan atau bahkan dianjurkan untuk memakai obat tetes mata tersebut. Yang pertama yaitu kondisi inflamasi seperti uveitis, iritis, dan konjungtiva non-infeksi. Kemudian kondisi pasca bedah, bertujuan untuk pencegahan inflamasi setelah operasi mata, misal pada prosedur katarak ataupun lasik. Dan yang terakhir yaitu reaksi alergi, berfungsi untuk mengatasi reaksi inflamasi akibat alergi mata yang parah. Selanjutnya kita masuk ke efek samping dan risiko farmakologis. Yang pertama itu efek lokal. Peningkatan tekanan intraokuler dapat berpotensi menimbulkan penyakit glaukoma serta pembentukan katarak, terutama katarak posterior subkapsular. Risiko yang kedua yaitu risiko infeksi. Penggunaan berlebih dapat menekan respon imun sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi pada mata. Yang ketiga yaitu efek sistemik. Meskipun penyerapan sistemik rendah, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan efek sistemik pada beberapa pasien. Kemudian interaksi obat dan kontraindikasi. Yang pertama interaksi, penggunaan yang bersamaan dengan obat lain yang mempengaruhi tekanan intraokuler harus selalu dipantau. Hindari kombinasi dengan obat yang memiliki potensi iritasi pada mata. Kontraindikasi, infeksi aktif pada mata seperti virus, bakteri, dan jamur. Pasien dengan riwayat glaukoma atau peningkatan tekanan intraokuler yang tidak terkontrol, itu harus diperhatikan penggunaannya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan secara klinis dan pemantauannya, yaitu yang pertama penentuan dosis. Dosis disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi inflamasi dan respon pasien tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan. Pemeriksaan tekanan intraokuler secara berkala, evaluasi kondisi mata secara rutin untuk mendeteksi potensi komplikasi. Yang terakhir yaitu fase durasi terapi. Penggunaan jangka pendek
lebih aman. Tetapi jangka panjang juga boleh dilakukan, tapi dengan pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan studi literatur dan riset yang menunjukkan efektivitas steroid topikal dalam menekan respon inflamasi secara lokal, terbukti juga mengindikasikan perlunya evaluasi risiko efek samping, terutama pada penggunaan jangka panjang. Kemudian hal yang dapat direkomendasikan itu terapkan pedoman klinis yang disesuaikan dengan kondisi spesifik pasien dan selalu update dengan riset terbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obat tetes mata steroid cukup efektif dalam mengurangi inflamasi melalui mekanisme farmakodinamik yang kompleks, serta pemahaman mendalam mengenai farmakokinetik dan interaksi obat juga sangat penting untuk penggunaan yang aman. Penggunaan harus disesuaikan dengan indikasi klinis serta dipantau secara ketat untuk menghindari efek samping yang lebih serius. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.